Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Zura Salisa, peserta pelatihan dasar CPNS tahun 2026 angkatan ke-25, asal instansi Pemerintah Kota Lok Samawe, Unit Kerja, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja. Pada kesempatan ini, saya ingin berbagi pengalaman pembelajaran saya selama mengikuti agenda 4 Latsar CPNS tentang habituasi dan aktualisasi, khususnya melalui sesi coaching dan pembimbingan dalam penyusunan rancangan aktualisasi bersama Bapak Julfahmi Salim, SE, MSI. Bagi saya, agenda 4 bukan hanya tentang menyelesaikan sebuah tugas atau menyusun sebuah dokumen. Lebih dari itu, agenda 4 menjadi proses bagi saya untuk belajar melihat permasalahan di tempat kerja secara lebih objektif, menganalisisnya, kemudian merancang solusi yang dapat memberikan manfaat nyata. Pada awalnya, saya menyadari bahwa menemukan sebuah masalah di lingkungan kerja sebenarnya tidak terlalu sulit. Namun, yang menjadi tantangan adalah menentukan masalah mana yang benar-benar layak diangkat menjadi isu aktualisasi. Melalui pembelajaran agenda 4, saya diarahkan untuk mengidentifikasi beberapa isu yang sedang terjadi di unit kerja, melihat kesenjangan antara kondisi yang ada dengan kondisi yang seharusnya, serta memastikan bahwa isu tersebut memiliki keterkaitan dengan peran saya sebagai ASN dalam mewujudkan smart governance. Saya juga belajar bahwa isu yang dipilih bukan hanya harus menarik, tetapi harus merupakan sesuatu yang masih berada dalam kewenangan atau ruang keterlibatan saya untuk ikut menyelesaikannya. Proses ini membuat saya mulai melihat pekerjaan sehari-hari dari sudut pandang yang berbeda. Setelah beberapa isu berhasil diidentifikasi, proses berikutnya adalah melakukan penapisan dan analisis. Di tahap ini, saya belajar bahwa sebuah isu tidak cukup hanya didasarkan pada pendapat atau asumsi pribadi. Isu perlu diperkuat dengan data, fakta, kondisi aktual, penyebab, serta dampak yang ditimbulkannya. Selanjutnya, saya harus menentukan satu core issue atau isu utama. Ini menjadi salah satu bagian yang cukup menantang bagi saya, karena saya harus benar-benar mempertimbangkan isu mana yang paling relevan dengan tugas dan fungsi saya, sekaligus memiliki peluang untuk diberikan alternatif penyelesaian. Dari proses tersebut, saya belajar bahwa aktualisasi bukan tentang menyelesaikan semua masalah yang ada, tetapi tentang memilih satu masalah yang tepat untuk diselesaikan melalui kontribusi yang realistis. Setelah menentukan isu utama, perjalanan berikutnya adalah mencari gagasan kreatif sebagai alternatif penyelesaian isu. Di sini saya mulai menerjemahkan sebuah masalah menjadi sebuah rencana tindakan. Saya belajar menyusun kegiatan, menentukan tahapan kegiatan, menetapkan output, serta menghubungkan setiap kegiatan dengan kompetensi dan nilai-nilai yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian, rancangan tersebut dituangkan ke dalam matriks rancangan aktualisasi dan draft rancangan aktualisasi. Materi agenda 4 juga memberikan gambaran mengenai bagaimana rancangan tersebut nantinya disusun secara sistematis, mulai dari isu teridentifikasi, isu terpilih, deskripsi masalah, penyebab dan dampak, gagasan kreatif, sampai uraian setiap kegiatan dan tahapan kegiatan. Hal yang paling saya rasakan manfaatnya dalam agenda 4 adalah proses coaching dan pembimbingan. Saya menyadari bahwa dalam menyusun rancangan aktualisasi, kita tidak bekerja sendiri. Setiap ide perlu dikomunikasikan, dikonsultasikan, dan mendapat masukan dari coach. Melalui proses pembimbingan, saya belajar untuk tidak hanya mempertahankan ide yang saya miliki, tetapi juga terbuka terhadap kritik dan saran. Saya belajar memperbaiki rancangan agar lebih fokus, realistis, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi. Bahkan setelah draft selesai, proses pembelajaran belum berhenti. Masih ada tahapan revisi dan penyempurnaan rancangan serta bahan tayang. Bagi saya, proses inilah yang membuat rancangan aktualisasi menjadi lebih matang. Dari keseluruhan pembelajaran agenda 4, saya mendapatkan satu pemahaman penting. Menjadi ASN bukan hanya tentang melaksanakan pekerjaan sesuai tugas dan fungsi, tetapi juga tentang mampu mengenali permasalahan, berpikir kritis, mencari solusi, dan memberikan kontribusi nyata bagi organisasi. Tujuan akhir dari pembelajaran ini bukan sekedar menghasilkan sebuah dokumen rancangan aktualisasi. Lebih dari itu, rancangan tersebut diharapkan menjadi pedoman bagi saya untuk mengimplementasikan gagasan pemecahan isu di tempat kerja, sehingga nilai-nilai yang telah saya pelajari selama Latsar dapat benar-benar diwujudkan dalam pelaksanaan tugas. Agenda 4 mengajarkan saya bahwa sebuah perubahan tidak selalu harus dimulai dari sesuatu yang besar. Terkadang, perubahan dapat dimulai dari kemampuan seorang CPNS untuk melihat satu masalah di sekitarnya, memahami penyebabnya,
kemudian berani menawarkan solusi. Dan bagi saya, itulah makna dari aktualisasi. Demikian Learning Journal saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.